Perseteruan antara Teh Novi dengan Agus Salim, korban penyiraman air keras terkait duit donasi masih berbuntut panjang. Pratiwi Novianti atau akrab disapa Teh Novi sebagai perwakilan yayasan yang mengumpulkan uang donasi untuk Agus justru dilaporkan oleh Agus Salim dan pengacaranya Farhad Abbas. Dari laporan kepolisian Agus Salim melalui pengacara Farhad Abbas akhirnya berbuntut panjang. Dan akhirnya banyak netizen yang berkomentar di akun TikTok dan Instagram menghujat Agus Salim dan pengacaranya. Dari komentar saran sampai komentar pedas. Gus Agus, sini loh Gus, saya kasih saran Gus Agus, biar masalah tentang donasi itu tidak semakin semrawut. Yaudah, donasi yang sudah terkumpul itu kita ulang dari awal, setel dari semula. Ya, kalau kamu ingin menggalang donasi hanya untuk kepentinganmu pribadi, hanya untuk ingin pulang ke Aceh, kembalikan dulu itu uang yang sudah terkumpul 1,5 miliar. Nah, kalau sudah semuanya dikembalikan kepada donatur-donatur yang sudah memberikan donasi untukmu berobat yang mengalami kepicekan itu toh Gus, kamu minta kembali donasi kepada seluruh rakyat plus 62 netizen terkuat di muka bumi. Iya toh, kamu minta donasi untuk kepentinganmu pribadi, bayar utang, pulang ke Aceh, dan untuk kebutuhan sehari-harimu itu ada yang donasi atau enggak. Ya, biar masalah ini cepat selesai, nggak usah sewa-sewa pengacara. Ya toh lagian cuma satu pengacara itu saja yang hanya ingin membantu dirimu, karena semua orang bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kamu seolah-olah orang yang ditolimi. Jan ruwet kowe iki Gus, wis picek moto, picek hati, jan yo angel temen kok tutulanmu Gus. Takut kasih aja bagi dia mah, aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ? Aku terus ngomong aja, ungkapkan aja. Sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Saya akan perjuangkan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Farhad Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Oke, sepakat bila seperti itu ya. Sepakat. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Lalu yang kedua adalah Mang Agus sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mengembalikan dana yang didonasikan kepada Mang Agus. Tahu nggak apa yang dikatakan Pak Agus saat menegur Aji, karyawan yang tega menyiramnya dengan air keras? Aku punya videonya, simak baik-baik ya teman-teman. Takut kasih aja bagi dia mah, aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ? Aku terus ngomong aja, ungkapkan aja. Sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu? Yang ada apa? Aku sakit, semakin sakit gitu. Ya udah, ambil bicaranya aja, untuk gitu. ngompor-ngomporin orang. Kayak gitu, ngompor-ngomporin orang, bikin panas, pengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Farhad Abbas sebagai kaum pembela kaum lemah, pengacara pembela kaum lemah, terus melakukan advokasi buat Agus. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Biar aja masyarakat tahu bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya nggak rela istri saya dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang
itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Tahu nggak apa yang dikatakan Pak Agus saat menegur Aji, karyawan yang tega menyiramnya dengan air keras? Aku punya videonya, simak baik-baik ya teman-teman. Pak, kalau kayak gitu, kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ternyata itu ucapannya untuk Mbak Novi teman-teman, bukan untuk Aji. Iya, Mbak Novi orang yang mau ngebantu Pak Agus untuk melakukan pengobatan supaya Pak Agus itu sembuh. Bukan untuk Aji, itu ucapannya untuk Mbak Novi. Itu posisinya lagi di kantor polisi dan ingin melaporkan Mbak Novi. Itu sikap Pak Agus kepada Mbak Novi ya. Kira-kira apa yang diucapkan Pak Agus ke Aji ya? Sampai akhirnya Aji itu tega menyiram Pak Agus pakai air keras. Teman-teman bolehlah mengira-ngira sendiri ya. Agus lu sih dongo Agus ya. Lu ngelaporin Tenovi Agus. Tenovi tuh orang paling baik sama lu. Harusnya Agus ya dengerin gua. Karena kalau gue suruh ngeliat gua lu nggak bisa maaf. Setelah emak lo, bapak lo, harusnya orang ketiga yang paling lo hargain Tenovi. Karena Tenovi membantu lo tanpa pamrih. Tenovi nggak pandang bulu, dia berjuang ngenalin lo ke Denny Sumargo biar lo dapet sumbangan. Terus kemarin lo bilang Tenovi orang jahat, Denny Sumargo orang baik. Hey, kalau tanpa Tenovi, Denny Sumargo nggak akan kenal lo. Bahkan nggak bakal nyampe lo bilang orang baik, kenal aja nggak. Itu semua berkat Tenovi. Gus, gue pikir lo orang baik, gue udah sempet kasih nama lo, balikin 200.000 gue donasi. Itu inti dari video ini, balikin 200.000 gue. Lumayan anjing beli kuota buat nonton live-nya Rasman. Yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar, katanya gitu kan. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Terus dijelasin sama dokternya, maaf ibu, katanya gitu. Bukannya kita ini, katanya gitu kan. Tapi lebih baik pakai BPJS aja, katanya gitu, karena lebih mudah, karena di sini tuh rumah sakit pemerintah, karena lebih banyak yang memakai BPJS. Itu kata-kata dari dokternya. Nah ini guys, jadi di sini ada komentar, saya sebagai seorang dokter miris dengar semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung menanyakan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk diusut saja biar tahu mana bohong apalagi keluarganya. Tuh guys ya, langsung direspon. Jadi seorang dokter, mungkin dokter yang menangani. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Oke, sepakat bila seperti itu ya. Sepakat. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Lalu yang kedua adalah Mang Agus sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mengembalikan dana yang didonasikan kepada Mang Agus. Dikarenakan Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana donasi tersebut, maka sesegera mungkin, secepat mungkin apabila dana tersebut sudah berada di rekening Yayasan Mbak Novi untuk bisa dialihkan kepada pihak-pihak yang jauh lebih membutuhkan penanganan medis, tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Karena rasanya ada pihak-pihak yang jauh lebih pantas dan layak menerima bantuan dari open donasi tersebut. Karena rasanya dengan apa yang disampaikan oleh Mang Agus, sepertinya memang Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana dari para donatur. Karena dengan apa yang disampaikan Mang Agus, rasanya sudah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Mbak Novi, Yayasan Mbak Novi, Bang Denny Sumargo, terutama tidak menghargai para donatur yang sudah mendonasikan uangnya untuk tujuan pengobatan, tindakan medis, dan lain sebagainya untuk Mang Agus. Ya, karena rasanya Mang Agus sudah tidak membutuhkannya dan sudah tidak menghargai apa yang dilakukan pihak-pihak yang aku sampaikan tadi. Dan ini adalah salah satu contoh seseorang yang mampu memanipulasi keadaan, situasi, maupun memanipulasi orang sekitarnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang selalu playing victim dalam sebuah kondisi yang diciptakan oleh diri sendiri. Namun dengan keadaan dan kondisi yang terjadi, minimal kita bisa belajar banyak hal. Dan kita juga jauh lebih memahami karakter
dan sifat seseorang. Bahkan kita bisa semakin mengerti dan memahami. Terkadang ada tipe orang yang memang tidak layak dan tidak pantas dibantu. Bahkan jauh lebih pantas dibiarkan. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas. Tipe dan karakter seperti apa yang sebenarnya memang tidak pantas dan tidak layak dibantu dan ditolong. Dan ingat satu hal yang selalu aku berulang kali sampaikan. Uang tidak akan pernah merubah karakter seseorang. Namun uang akan semakin memperjelas karakter seseorang. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas saat ini. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat. Kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat, guys. Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Fahrat Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin, balikin, balikin duit donasinya, balikin, 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 balikin. Gus, asal lo tahu ya, si Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast aja dia pakai budget 1 miliar ya. Dan lo dapat donasi 1,5 miliar. Lu nggak ada bersyukurnya, nggak lu aja sekalian sana yang ngalahin Mr. Beast, hah? Donasi buat lu itu bahkan udah melebihi budget Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast. Mikir nggak sih lu? Ini kita semua udah catet ya, udah record di sini ya. Katanya lu nggak butuh tuh duit ya, tuh duit nggak penting ya. Yang penting harga diri keluarga lu ya. Tapi lu plencak-plencek, lu masih memperjuangkan itu duit. Gimana sih maunya? Terus disclaimer ya, bukan bermaksud aku menghina orang Aceh atau apa, tapi kalau kalian nonton full di sini, anehnya si Fahrat Abbas ini itu keluar konteks ngomongnya. Dia bilang kalau orang Aceh itu dulunya pas di masa-masa penjajahan lah atau apapun itu dia menyumbangkan pesawat dan gini-gini. Jadi si Agus ini orang Aceh harus disayangi oleh negara, disayangi oleh sesama umat muslim dan lain sebagainya. Kayak kenapa lu tiba-tiba jadi guru IPS, guru sejarah gitu loh. Kayak ya udah, masalahnya kan masalah duit gitu loh, nggak ada urusannya sama si Agus orang Aceh atau agamanya apa, ngerti nggak sih? Dan gua berharap pengacara-pengacara di luaran sana di Indonesia yang ngelihat ini bantu Teh Novi ya. Kalau ada manusia kayak Fahrat Abbas dan teman-temannya tiba-tiba bantu Agus, please kalian semua pengacara yang ada di Indonesia, buruan bantu Teh Novi. Kita netizen harus kawal kasus ini guys, ini udah kelewatan. Itu menyelamatkan Anda dari Anda potensi Anda melanggar undang-undang ini, melanggar pasal ini. Anda diselamatkan. Toh dengan uangnya ditarik menjadi atas nama yayasan, Anda kan tetap akan diobatin begitu loh. Anda jangan termakan itu dengan bujuk rayunya Farhat. Hati-hati nih, ada undang-undang yang sedang Anda kangkangin di sini. Justru ini sedang diselamatkan begitu loh. Nah, yang pertama dari social opinion, masa nggak paham sih Mas Agus ya. Kemudian dari unsur hukum nih, dari sisi hukum juga ternyata ada hukumnya. Anda harus benar-benar melek gitu loh. Baiknya mendingan Anda sekarang coba di reset ulang, diatur ulang begitu loh. Kalau perlu minta maaf tuh sama Novi Anda sekarang sebelum ini semua terlambat gitu loh. Daripada nanti pada ujungnya Anda ditinggalkan netizen, Anda juga ditinggalkan Farhat, ya Anda akan menerima kepedihan, kegitiran ini Anda sendirian begitu loh, ya kan? Ini loh, netizen masih membuka kesempatan kepada Anda. Netizen Indonesia itu mudah memaafkan kok gitu loh. Sekarang bahkan opini kepada Anda tuh buruk banget loh. Jadi orang-orang sekarang bahkan memberikan opini begini nih, ya pantas aja Anda disiram, ucapan Anda begitu menyakitkannya begitu loh, Anda itu terlalu lemeh sampai begitu loh ya. Nah ini sebaiknya Anda perbaiki nih, siapa tuh Mas Agus, sebelum ini semua terlambat. Ambil aja uang donasi itu untuk dia, kejam dia. Ih, nyesek itu mulut kau itu. Sekarang kau bikin Teh Novi begitu. Yang sakit hati bukan Teh Novi doang, seluruh Indonesia. Gue yang gak kenal Teh Novi aja, baru cuma tahu dari tayangan YT-YT-nya beliau. Itu aja kerasa sakit hati gue, bayangin. Kata-kata itu tajam betul. Itu kekuranganmu ya Gus. Kalau kedepannya kau pengen jadi orang yang lebih baik lagi,